Halo guys, kembali lagi di channel Gwidi TV, tentunya di channel kebanggaan para sekte kaum Mulyono. Nah, kali ini Mimin lagi akan menyajikan sindiran-sindiran lucu para netizen. Saya kira semakin kesini, netizen semakin keras cara ngeledekin Pak Mulyono, dan bahkan putra-putra tercinta Pak Mulyono juga kena imbasnya karena mereka terlibat dalam politik dinasti yang dibangun oleh ayahanda tercintanya. Dan bukan hanya itu, apa yang sudah menjadi kekhawatiran kita semua, menjadi kekhawatiran netizen terkait dengan bakal calon menteri Prabowo Gibran, saya kira sudah jelas bahwa terlihat yang diundang oleh Pak Prabowo adalah mayoritas dari orang-orangnya Pak Mulyono, dan ini menandakan bahwa Pak Prabowo masih di bawah cengkraman Pak Mulyono. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan jangan lupa sahabat-sahabat komentari apa yang menjadi kelakuan konyol para netizen, dan juga komentar-komentar pedasnya terkait dengan calon menteri Pak Prabowo yang mayoritas budak-budaknya Pak Mulyono. Pak, kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Gibran, Ya, kalau karena ditanya. saya suka ya, cuacanya dingin, cocok banget untuk Sangat menyeimbangi menjiwai ya. isu panas tentang keluarga saya ya. Ya, saya suka Bandung ya, meskipun Bandung dijuluki kota kembang, tapi ya masih banyak sungai yang banyak sampahnya ya. Lah, ketiduran. Pak, lagi kita ini kok tidur lagi ngobrol. Ya, datanya sudah masuk, semuanya sudah diproses, semuanya sudah ya. Bandung jadi pilihan kota yang jadi untuk pelajar, perantau, semuanya. Sudah wawancaranya ya, saya mau mandi dulu di hotel. Tapi Pak, swab press lo. maaf, ini ngomongnya emang ngantuk atau emang gimmick aja Pak? Gimana Pak? Anda tahu siapa konsultan politik saya? Nggak tahu. Ya, itu yang membuat saya, komunikasi saya tuh berbeda dengan orang biasa ya. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, masuk penjara. Pernah nggak lu milih presiden karena sederhana dan merakyat, 10 tahun kemudian bangun dinasti? Pernah nggak lu baca buku? Kalau nggak pernah nggak apa-apa, orang nggak baca buku aja jadi wapres. Pernah gak lu nebeng temen naik private jet? Ya enggak lah, di mana-mana nebeng mah naik Mio, naik Beat, naik Supra. Yang nebeng naik private jet cuma anak presiden. Ngeri. Bang, mau kemana bang? Gua pengen ke lampu merah depan. Naik motor? Ya iyalah naik motor, emang mau naik apa lagi, private jet. Sorry, gue bukan kaum jet set. Lah nggak ada salahnya juga naik private jet. Ya iya, emang kagak ada salahnya. Tapi kalau ke lampu merah depan naik private jet itu namanya bodoh. Apalagi gue cuma nebeng private jet, yang punya kagak ada. Apalagi kayak gitu. Kaya boleh, bodoh jangan. Calon menteri yang diundang ke kediaman Prabowo sejauh ini tidak ada kejutan. Rupanya gerbong Mulyono masih diakomodir. Utang budinya terlalu besar ya Pak. Apalagi sudah diberikan bintang 4 kehormatan. Namamu sebagai penjahat HAM seolah dibersihkan. Jadi diledekin sama Fufu Fafa, ditelan aja lah. Prabowo sekarang sudah 72 tahun. Di usia ini ketika itu Soeharto juga telah menjadi jenderal peragu. Hanya mendengar para brutus di sekelilingnya. Tumbangnya Soeharto karena diberikan input survei rekayasa oleh Harmoko yang menyatakan 92% aspirasi rakyat masih menghendaki Soeharto jadi presiden. Faktanya 6 bulan kemudian The Smiling General dilengserkan oleh rakyat. Speaking of which, akhirnya Fadlizon jadi menteri kita semua. Halo guys, pemanggilan dari calon-calon menteri yang akan membantu di kabinetnya Pak Prabowo sepertinya sudah selesai ya. Sudah lebih dari 40 orang calon Sudah menteri jelas ya guys ya. oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau kita perhatikan ya, calon menteri yang Pak Prabowo panggil ini didominasi oleh menteri-menteri kesayangan Jokowi. Belum ada tuh calon dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS. Ya, cobalah kita pikir. Berapa jumlah penduduk negara kita? Berapa jumlah orang-orang yang masih dalam usia produktif? Berapa jumlah profesional, orang-orang pandai, para profesor, dan orang-orang yang expert di bidang masing-masing yang ada di negara kita? Nah,
dari 46 kementerian plus Wamen, ini ada 92 orang. Dari berjuta-juta orang yang ada di Indonesia, yang akan jadi menteri, dia lagi, dia lagi. Ya, salah satu kementerian yang baru adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini saya rasa aneh sekali ya. Kenapa nggak dijadikan Direktorat Jenderal saja gitu? Kenapa harus jadi kementerian baru? Apa nanti akan ada Kementerian Pendidikan Tinggi, lalu ada Kementerian TK, PAUD, ada juga. Aduh, ini kan kita bayangkan deh ya, dari perekrutan menteri dan wamen ini aja, kita udah tahu arah pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini akan seperti apa. Yakin KKN akan diberantas? Saya kok nggak yakin ya. Yakin ekonomi akan lebih baik? Gaji menteri dan wamen saja sudah berapa? Belum lagi semua pejabat-pejabat di kementerian baru ini. Ini akan semakin menambah beban negara. Ya, apakah kita yakin ekonomi kita akan lebih baik? Yakin penegakan hukum akan adil dan bijaksana? Semoga saja tidak jadi halusinasi semata. Salam. Salam logika. Guys, kalian tahu kan Veronica Tan? Ya, dia adalah mantan istrinya Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dia termasuk salah satu calon menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo ke Hambalang. Kira-kira bakal menduduki menteri apa ya dia? By the way, apakah kalian di tim yang percaya bahwa pemerintahan Pak Prabowo kali ini lepas dari cawe-cawenya Pak Jokowi? Atau kalian di tim yang percaya bahwa pemerintahan Pak Prabowo masih dikendalikan oleh cawe-cawenya Pak Jokowi? Kalau gua masih percaya bahwa Pak Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Terbukti kemarin ketika Pak Prabowo dipanggil ke Solo oleh Pak Jokowi, dan sekarang calon-calon menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo ke Hambalang masih orang-orangnya Pak Jokowi. Kalian gimana? Lupa ngomentarin Veronica Tan. Menurut gua ya lebih baik Veronica Tan lah yang diangkat jadi menteri daripada Grace Natali. Ya, hujan bro. Nanti aja lah ya. Rakyat mah gampang dibohongin. Udah, minggu depan. Oke. Yap, saya kira sudah jelas ya guys ya, bahwa apa yang terjadi di kabinet Pak Prabowo adalah bagian dari cawe-cawenya Pak Mulyono, dimana kita lihat sendiri calon-calon menterinya Prabowo Gibran ini mayoritas dari pilihan Mulyono atau orang-orang kepercayaannya yang menemani beliau selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, yang artinya tidak ada perubahan untuk Indonesia ke depannya, yang ada malah tambah hancur. Karena kita tahu sendiri kualitas mereka ini seperti apa. Selama ini menjadi menteri hanya menjadi beban bagi rakyat. Begitu mereka terhimpit dan merasa terpojokkan, malah menyalahkan rakyat. Yang sudah-sudah seperti itu modelnya. Kayak misalnya Pak Zulkifli Hasan, yang saya kira kualitasnya betul-betul buruk untuk seorang menteri. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang sahab dan juga terhibur dengan apa yang menjadi sindiran-sindiran para netizen di awal-awal video tadi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.